Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat berhari Minggu. Selamat Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Semoga semua tetap sehat, tetap bergembira. Hari ini agak cerah, tapi kita masih berada dalam situasi lockdown yang kedua. Bersama gereja seluruh dunia, kita merayakan hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya ini termasuk hari raya yang sangat baru dalam sejarah gereja Katolik, baru dimulai pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11. Dan saat itu dunia masih dilanda situasi Perang Dunia Pertama, banyak negara yang hancur, perekonomiannya, juga keluarga-keluarga Kristen, dan pada saat yang sama ateisme dan sekularisme sangat kuat berpengaruh di tengah dunia. Paus Pius ke-11 menganjurkan agar dirayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan menempatkan Kristus sebagai Raja atas seluruh dunia. Tidak ada Raja lain selain Kristus sendiri. Dalam keyakinan bahwa Kristus adalah Raja atas kehidupan kita, Raja atas alam semesta, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita, dan kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan dan kelemahan kita, teristimewa ketika kita kurang menyadari bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh Raja dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja alam, sebab Engkaulah Putra Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara dan kebangkitan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperbaharui segalanya dalam Kristus. Dialah Putramu terkasih dan Raja semesta alam baru. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan yang memperbudak kami, agar seluruh alam raya mengimani Engkau sebagai Tuhan dan serentak memuji keagungan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan. Tante Sri, bacaan pertama. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Dengar, aku sendirilah yang akan seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mohon terbacaan. Tuhanlah gembalaku, berkekurangan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang
aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Homeru bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah, kekuasaan dan kekuatan. Pada Bapak sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Bisa melilik? Haleluya. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup abadi. Demikianlah Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini, hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja. Dan minggu depan, kita memulai memasuki tahun liturgi yang baru. Tahun liturgi gereja memiliki satu struktur yang cukup baku. Tahun liturgi itu diawali dengan peristiwa kelahiran Kristus ke tengah dunia yang dirayakan dalam pesta Natal. Minggu Advent pertama adalah minggu persiapan kita menyambut pesta itu. Itu menjadi awal dan pembuka dari tahun liturgi gereja. Lalu tahun itu dilanjutkan dengan peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus dalam pesta Paskah. Dan disusul dengan peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dalam peristiwa Pentakosta. Dan tahun liturgi diakhiri dengan kedatangan Kristus sebagai Raja semesta alam. Dalam struktur tahun liturgi gereja ini menjadi sangat jelas bahwa Kristus adalah awal dan akhir, alfa dan omega dari siklus perjalanan waktu. Tahun liturgi gereja ini sesungguhnya tidak hanya menggambarkan siklus kehidupan Kristus,
yang diimani sebagai Alfa dan Omega oleh orang-orang Kristen. Tahun liturgi ini pada dasarnya juga menjadi gambaran tentang siklus kehidupan dan tujuan kehidupan semua umat manusia, termasuk kita yang merayakan Ekaristi pada hari ini. Kehidupan kita sebagai manusia selalu diawali dengan kelahiran, dilanjutkan dengan pertumbuhan menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya meninggal dunia. Namun meninggal dunia bukanlah akhir dari kehidupan itu sendiri, melainkan awal dari suatu kehidupan baru yang di dalamnya Kristus menjadi satu-satunya Raja dan tidak ada yang lain. Dan setiap manusia, suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, bergerak dan bersiara dalam siklus itu dan menuju kehidupan baru itu. Bacaan Injil hari ini menampilkan sebuah cuplikan atau nubuat tentang kehidupan baru yang dituju oleh setiap manusia. Kehidupan baru itu dimulai dengan kedatangan anak manusia dalam kemuliaannya bersama para malaikatnya. Ia duduk di atas tatanya dan mengumpulkan di hadapannya semua manusia dari segala suku bangsa. Semua manusia itu dipisahkannya dalam dua kelompok, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Domba dan kambing adalah bahasa simbolis yang sering digunakan dalam kitab suci, baik kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru. Domba dan kambing digunakan sebagai bahasa simbolis kitab suci karena sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan harian seorang gembala. Dan orang-orang Yahudi melihat dan meyakini bahwa Tuhan adalah seorang gembala, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Seorang gembala dari bangsa Yahudi tidak memiliki seekor kambing pun, karena kambing biasanya hidup liar. Ketika seorang gembala menggembalakan dombanya di tengah padang rumput, domba-dombanya akan bergabung dengan kambing-kambing yang liar itu. Domba-domba akan mendengarkan suara sang gembala dan mencari makan berdasarkan tuntunan sang gembala. Sedangkan kambing-kambing akan mencari makan seturut keinginannya sendiri dan tidak mendengarkan suara sang gembala. Ketika malam hari tiba, domba-domba lebih senang untuk tidur di alam terbuka, sedangkan kambing-kambing akan masuk ke dalam kandang karena tidak tahan akan cuaca yang dingin. Dari segi warna dan bentuk tubuh, tidaklah sulit bagi seorang gembala untuk memisahkan domba dari kambing. Domba berwarna putih dan berbulu tebal, sedangkan kambing berwarna hitam dan berbulu tipis. Secara ekonomis, seekor domba lebih berharga daripada seekor kambing. Dan bagi orang Yahudi, seekor kambing sama sekali tidak berharga dan lebih baik dimusnahkan. Ketika datang sebagai Raja, Kristus akan mengambil dan menjemput domba-dombanya dan memusnahkan kambing-kambing yang hidup bersama domba-dombanya. Domba-domba dipisahkan dari kambing, tidak lagi berdasarkan warna kulit atau tebal tidaknya bulu yang mereka miliki,
tetapi lebih berdasarkan apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya, berdasarkan tingkah laku mereka berhadapan dengan Sang Gembala. Menariknya di sini bahwa Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang kecil, orang miskin, orang sakit, para gelandangan, orang asing, dan telanjang. Kalau dalam peristiwa Natal, Yesus datang sebagai bayi miskin yang lahir dalam palungan dan kandang hewan karena tidak ada tempat di rumah-rumah penginapan. Pada akhir zaman, Ia datang lagi dan sekali lagi menunjukkan kehadiran dirinya dalam diri orang-orang kecil dan menderita. Kepada semua orang yang dikumpulkan di hadapannya pada akhir zaman, dengan tegas, Yesus sendiri berkata, "Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku atau saudariku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kata-kata ini untuk saya sendiri sangat menarik. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mengidentikan dirinya dan menganggap orang-orang yang paling hina itu saudara-saudarinya. Yesus tidak lagi bertanya, berapa sering kita berdoa rosario bersama, atau betapa setia kita mengikuti Ekaristi pada hari Minggu. Ia juga tidak bertanya, bagaimana kesuksesan dan kegagalan yang kita alami dalam profesi kita. Ia cuma bertanya, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang yang paling hina itu, yang dianggap Yesus sebagai saudara atau saudarinya. Di tengah dunia saat ini, ada begitu banyak orang miskin, orang kecil, gelandangan, orang asing, dan menderita. Dan Yesus mengidentikan dirinya dengan mereka-mereka itu. Seringkali kita melihat mereka sebagai sampah masyarakat. Tidak mau bergaul atau malah merasa jijik dengan mereka. Hari ini, Yesus ingatkan kita sekali lagi bahwa Ia hadir dalam diri mereka dan malah menyebut mereka sebagai saudara dan saudarinya. Dan apa yang kita lakukan terhadap mereka itu, itulah yang kita lakukan terhadap Yesus sendiri. Kita tidak mungkin bisa membantu dan menolong semua orang miskin dan menderita di seluruh dunia. Jumlah mereka terlalu banyak dan kemampuan kita terlalu kecil untuk mengenyangkan atau memberi tumpangan kepada mereka semua. Dan Tuhan sendiri juga tentu tidak meminta kita untuk membantu semua mereka itu. Tuhan, saya sangat yakin, hanya meminta kita untuk membantu orang-orang hina yang ada di depan mata kita, yang kita jumpai dalam hari-hari hidup kita. Saat ini, kita berada dalam situasi lockdown kedua. Kita tidak bisa lagi menyambut Kristus dalam rupa Ekaristi, seperti yang kita biasa buat pada hari-hari Minggu. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik dan sekaligus undangan untuk kita agar lebih peka menyambut Kristus dalam rupa orang-orang miskin,
dalam rupa para pengemis, para gelandangan, orang asing, orang sakit dan telanjang yang kita jumpai di jalanan kota, di sekitar kita, atau di depan mata kita. Mereka-mereka itu adalah tampilan wajah Kristus yang nyata, saudara dan saudari Kristus sendiri. Mengakhiri renungan pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, saya ingin menceritakan satu anekdot ini. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, waktu manakah yang terpenting dalam hidupmu? Siapakah orang terpenting dalam hidupmu? Dan apa pekerjaan terpenting dalam hidupmu?" Sang guru dengan tegas menjawab, "Waktu yang terpenting dalam hidupku adalah saat ini. Orang yang terpenting dalam hidupku adalah dia yang berdiri di hadapanku saat ini. Dan pekerjaan terpenting dalam hidupku adalah cinta. Mencintai orang yang berdiri di depanku saat ini adalah hal terpenting dalam hidup kita." Mudah-mudahan perayaan Kristus Raja semesta alam meyakinkan kita bahwa orang miskin di depan mata kita, orang yang paling hina di hadapan kita saat ini adalah tampilan wajah Kristus sendiri yang mesti kita perlakukan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Kita tanggapi suara sabda Allah dengan sekali lagi menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Nina. Marilah kita berdoa bagi Tuhan, Raja semesta alam dan sumber keselamatan bagi semua orang. Kita berdoa bagi semua orang yang pada masa pandemi corona ini harus mengorganisasi hidupnya secara baru. Semoga Tuhan menganugerahi mereka rahmat ketabahan hati untuk tidak lekas putus asa di hadapan kesulitan yang ada, dan sekaligus rahmat kreativitas untuk melihat peluang-peluang baru bagi masa depan yang lebih baik. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi semua orang yang dalam masa pandemi corona ini memiliki rasa takut untuk menghadapi masa depan. Semoga Tuhan mengirimkan kepada mereka orang-orang yang mau mendengar keluh kesah hati mereka dan mau membantu mereka menemukan jalan keluar dari rasa takut yang mereka hadapi. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para dokter, para peneliti di bidang kesehatan, dan para pemimpin pemerintahan. Semoga Tuhan menganugerahi mereka rahmat kebijaksanaan untuk menemukan jalan keluar yang tepat
dari wabah virus corona, dan juga semangat rela berkorbanan untuk membantu mereka yang paling menderita sebagai akibat dari tersebar luasnya wabah virus corona. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit dan harus hidup dalam karantina. Semoga Tuhan menganugerahi mereka rahmat iman untuk selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama mereka dalam keadaan sakitnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi semua orang yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan menganugerahi mereka rahmat kehidupan kekal dan kebahagiaan untuk memandang Allah dari wajah ke wajah. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putramu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap padanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru, yang memberi kesempatan untuk hidup secara lebih baik sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, sucikanlah aku dari segala kesalahanku dan bebaskanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah kita semua agar persembahan ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah dengan rela bakti persembahan kami yang kami maksudkan untuk memulihkan hubungan damai kami dengan Dikau. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini menjadi tubuh dan darah Putramu, menjadi korban pepulih sejati dan perjamuan persahabatan abadi. Semoga berkat rahmat-Mu, kami mampu membawa damai kerajaan-Mu ke tengah masyarakat kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengurapi Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, menjadi imam abadi dan raja semesta alam. Dialah yang melaksanakan penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai korban pepulih yang murni. Dialah yang menundukkan alam semesta di bawah kekuasaannya. Dialah yang akan mempersembahkan kepadamu, ya Bapa Maha Agung, kerajaan abadi
yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih dan damai. Maka bersama para malaikat dan malaikat agung, serta segenap isi surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristof, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Felicianus Engkin, yang pada hari Kamis yang lalu Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus.
Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ya Tuhan akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa mereka yang seringkali lupa didoakan oleh sanak saudaranya. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita sampaikan salam damai dalam hati kita masing-masing kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita yang turut serta merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberi kehidupan abadi kepada semua orang yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah aku dari segala kejahatan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan jangan biarkan
janganlah Engkau biarkan aku terpisah daripada. Lihatlah, ini Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung dan Maha Mulia, kami telah Kau perkenankan menerima santapan jaminan hidup abadi. Semoga kami selalu merasa bangga menjadi pengikut Putramu, Raja Alam Semesta, yang taat setia. Dan semoga pula kami kelak Kau perkenankan hidup di dalam kerajaan surga bersama dengan Dia, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang telah merelakan waktu pada hari ini untuk mengikuti perayaan Ekaristi bersama. Semoga perayaan Ekaristi ini menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa Kristus adalah Raja dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dan satu pertanyaan untuk kita yang mungkin kita renungkan, penting untuk kita renungkan, apakah Kristus sungguh-sungguh menjadi Raja dalam kehidupan saya pada saat ini,
sekarang ini. Apakah saya bisa melihat wajah Kristus dalam diri orang-orang yang paling kecil, orang-orang yang paling menderita, yang ada di depan saya saat ini. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk selalu melihat wajah Kristus dalam diri orang-orang yang paling menderita, orang-orang yang paling kecil, yang paling membutuhkan perhatian kita di hadapan kita saat ini, bukan di tempat-tempat lain. Kita pada hari ini mengakhiri tahun liturgi gereja dan minggu depan kita akan mulai masa Advent, minggu pertama Advent, dan biasanya memasuki minggu pertama Advent ada pemberkatan karangan Advent, dan kita akan buat itu secara online juga minggu depan. Yang punya karangan Advent di rumah bisa siapkan karangan Adventnya. Kita akan doakan bersama, mohon berkat Tuhan atas karangan itu, dan kita nyalakan masing-masing lilin Advent pertama pada hari minggu depan. Setelah diberkati, saya akan memberkati dalam perayaan Ekaristi secara online. Dan bagi mereka yang butuh air suci untuk memberkati itu, bisa datang ke tempat saya kapan saja, tapi kontak saya lebih dulu supaya saya siapkan airnya. Kalau boleh bawa dengan botol-botol kecil supaya bisa dibagikan air suci. Saya kira itu saja penyampaian dari kita, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan dalam perayaan Natal kali ini kita bisa berjumpa secara fisik, tidak hanya berjumpa secara online. Kalau memang situasinya tidak berubah, kita akan buat ibadat Natal juga secara online seperti ini. Terima kasih untuk kita semua, dan salam tetap sehat untuk semua keluarga di masa sulit ini. Doakan saya juga. Di paroki saya saat ini, hampir semua penghuninya sudah dinyatakan positif corona. Pastor paroki saya, tetangga-tetangga saya sekarang dilingkupi virus corona, dan mudah-mudahan saya bisa bertahan. Ya, mohon doanya dari kita semua. Dan mari kita bersama menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, segala pekerjaan dan usaha kita selama 1 minggu ini, dan teristimewa, semoga kita tetap bertahan dan diberkati Tuhan dalam menghadapi waktu-waktu sulit ini saat lockdown ini. Dan semoga Allah senantiasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini Terima perayaan kasih. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. 2, 3. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku, semua jalan di dunia
Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Romo. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih. Halo. Jangan